Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dafa Mufid di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Oke, jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita telah mendapati sang juara yang berhasil memenangkan lomba di O2SN tingkat kota. Jadi sang juara ini telah ada di antara kita. Halo Kak. Halo Dapa. Boleh perkenalan dulu nih, kakak ini siapa sih? Jadi, halo semuanya, nama aku Alinur Kamila dari kelas 12 IPA 1. Oke Kak Alia, bisa dijelaskan, kita bisa berbincang nih tentang cerita kakak memenangkan juara karate ini. Iya, boleh. Gimana nih Kak perasaannya setelah berhasil memenangkan juara di karate tingkat kota? Jadi kalau perasaannya pasti lega dan bersyukur sih. Emang sejak kapan sih kakak menyukai karate nih? Bisa kakak jelaskan, bisa kakak ceritain nggak nih? Jadi kalau untuk karate sendiri itu aku pertama kali ikut SD kelas 1 semester 2. Semester 2? Iya, pertama kali itu ikut karate di situ. Dan di situ papa itu buka karate dari stop dari karate itu sekitar berapa ya? 7 tahun atau 7 tahun. Iya, 7 tahun papa stop karate. Terus kakak itu yang nyuruh papa buka lagi dong karate gitu, mau ikut karate. Nah, dari situ papa buka karate, terus kakak ikut, papa ngajar. Tapi di situ aku belum ikut karate pas baru buka karate. Jadi apa sih yang memotivasi kakak untuk ikuti karate ini? Jadi sebenarnya kalau memotivasi itu bukan apa ya, lebih ke dari keinginan. Iya, dari TK bahkan kayak pengen gitu, kayak keren, ngeliatnya tuh kayak keren gitu. Kalau untuk motivasi sendiri sebenarnya kurang paham juga ya. Pikiran anak kecil saat itu kayak pengen deh itu. Nah, bahkan ya kan biasanya tuh kan kalau cewek nih hobinya dandan tuh atau make up atau masak. Kok kakak bisa tuh suka karate gitu? Kalau untuk suka ya pertama itu tadi sih kayak ngelihat karate itu kayak keren gitu. Terus juga pikiran aku saat itu, saat masih kelas 1 itu kayak bisa membantu orang lain gitu, kayak membantu apa ya, kayak bela diri gitu ya. Iya. Jadi kayak juga untuk yang pastinya motivasi awalnya itu ya pasti untuk bela diri sih, bela diri sendiri gitu. Bela diri sama menyerang itu beda ya gitu. Benar. Bela diri. Berarti cita-cita kakak nih dari kecil memang ingin menjadi atlet karate gitu? Kalau untuk atlet sendiri itu sebenarnya by proses sih. Ya, by proses gitu. Bisa dijelasin dong? Ya, bisa diceritain nih. Jadi awalnya itu cuman mau ikut latihannya aja gitu, kayak mau ngelihat ya dari ngelihat karate itu keren, terus pengen ikut, maksa, bahkan orang tua kayak nggak bolehin, kamu tuh cewek gitu, ngapain ikut karate gitu. Cuman kayak papa pengen pengen gitu, bahkan mama juga ya sudah. Tapi lama-lama karena bahkan sebelum aku untuk bisa ikut karate itu usaha gitu. Kayak ditunjukin gitu, kemauannya kuat banget gitu dulu tuh. Jadi ini Kak, saat kakak lomba tuh pasti kan ada yang ngerasa mental down atau gimana tuh? Apa itu kuncinya? Kalau untuk lomba, pertama kali lomba itu kelas 2 SD, dan itu kebetulan menang juara 2 ya. Wah, juara 2, memang udah juara dari lama nih Kak teman-teman. Nah, ya sebenarnya itu kalau untuk mental down itu bukan pas hasilnya, tapi kayak di proses pertandingannya gitu. Sebenarnya tapi juga itu bukan mental down yang kayak sudah ngeci badannya sudah gak lagi, tidak sih, tapi kayak lebih ke justru dari mental yang kayak ngerasa tidak adil gitu, kayak justru mendongkrak diriku tuh harus lebih lagi gitu. Berarti kunci sang juara itu satu ya teman-teman, yaitu mental yang kuat. Untuk saat perlombaan tuh, kakak melihat ada nggak sih yang peserta yang lebih wah itu dari kakak? Iya, kalau untuk ngelihat peserta yang kayak sebenarnya jadi kami itu karate itu kayak sebelum bertanding itu kan dipanggil tuh yang bakal tanding tuh siapa musuhnya tuh, jadi dibarisin sebelum bertanding tuh, kayak kami dibarisin kayak berhadapan gitu. Nah, pas berhadapan itu ya mungkin kayak ada perasaan yang
dilihat dari fisiknya aja sih, kayak dari covernya tuh, wah, Wah. orangnya besarnya nih badannya gitu. Wah, jadi Kayak, takut nih. ya jadi kayak agak kok ngeringan mukanya gitu. Jadi ya gitu ya, jadi kayak adalah pasti perasaan-perasaan yang kayak agak merasa diri kita tuh kayak kecil gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, karena kita itu bukan hanya sekedar apa ya, cuma sekedar ngelihat cover doang terus kita langsung ngedown, enggak. Iya. Kita itu bisa tanding itu ada prosesnya gitu. Kita tanding itu latihan itu sih yang jadi sebenarnya yang jadi percaya diri itu proses kita tanding sebelum Proses tanding awal ya. proses kita itu untuk bisa bahkan belum menang tuh kita bertanding itu udah ngerasa I'm worthy gitu. Aku Aku layak gitu iya ya. layak gitu. Jadi yang ngapain gitu kayak ngerasa kalah bahkan kita belum bertanding gitu. Oke, jadi untuk persiapan kakak sendiri saat untuk mengikuti lomba O2SN ini berapa lama sih kak? Dan bisa diceritain dong? Iya, jadi kebetulan banget itu semenjak COVID, aku tuh stop karate gitu ya, sampailah yang terakhir tuh yang inilah baru pertama kali aku ikut tanding lagi gitu. Ya, jadi kayak sempet off, terus ini pertama kalinya pengalaman dari sekian lama tuh ikut tanding lagi gitu. Nah, kalau untuk persiapan sendiri itu kalau O2SN itu bahkan yang sebelum sekolah ngasih info, Ya. papa tuh udah ngasih. Udah tahu duluan gitu Iya, ya? udah kayak sebenarnya tuh juga O2SN tuh setahun tuh biasanya konsisten tuh setahun sekali gitu ada itu. Nah, jadi kayak dipersiapin dari jauh-jauh hari tuh ya, meskipun kita juga ngelihat diri kita sendiri juga sih kayak karena kebetulan sudah lama nggak latihan, jadi kita tetap latihan, tapi latihannya itu by proses gitu, kayak tidak langsung dipaksa gitu untuk lari, misalnya lari lari motor berjam-jam tidak gitu. Jadi kayak by proses lah kita ngelihat diri kita Step by step berarti iya, ya, Kak? step by step tapi konsisten gitu latihannya. Juga ya jadi Mandua itu setelah ngasih info kami diseleksi kan, Iya, yang betul. Ada seleksinya iya ya? ada seleksinya, terus dapat nama-namanya. Nah itu sebenarnya dapat nama udah seleksi itu, selesai seleksi itu bahkan sebelum puasa. Iya, ada sebelum puasa. Iya, ada. jadi dipersiapin kami tuh sebenarnya udah lama sih disiapin tuh untuk ikut O2SN itu udah lama, sebelum puasa bahkan udah disiapin. Nah tapi sekitar berapa bulan itu sampai bulan Juli itu kan cukup lama ya, berapa Iya, bulan tuh udah rentang berapa bulan, waktunya. ya, lama banget itu. Nah dalam rentang waktu itu kami tuh ya Santai gitu. agak santai-santai gitu ya, karena juga belum dapat info kan entah O2SN-nya apa tidak gitu, jadi kayak ya santai-santai gitu. Terus juga tiba-tiba bulan Juli 2 hari sebelum H-2 tuh sebelum H-3 apa? H-3 sebelum lomba tuh aku saat itu lagi di UKS. Kenapa Ya, tuh kak bisa lagi di di UKS gitu? itu lagi lagi gak enak badannya. Kebetulan tuh beberapa hari sebelumnya juga bolak-balik drop gitu kan. Badan drop gitu ya? Iya, jadi kayak kebetulan juga kayak di KS tuh udah melo mapel, terus itu juga jam nak balik kan. Jadi kayak aku pas bangun buka HP itu Bu Anita ngechat di WA grup, "Nak, kumpul di ruang guru nak bahas O2SN." Wah, itu tuh langsung terkejut ya? Iya, Lagi agak pada kaget lemes ya, gitu. agak lemes gitu kan. Itu sebenarnya karena aku bilingual kelas, aku ada BC kan setelah itu. Jadi sebenarnya awalnya tuh niatnya tuh nak balik langsung dari UKS tuh langsung balik. Cuman baca WA grup sudah langsunglah datang ke ruang guru gitu. Ada anak-anak teman-teman yang lain juga udah kumpul, terus kita dapat kabar nih mendadak gitu. Ini pun bersyukur kita dapat kabar gitu. Banyak juga sekolah yang lewat ini. Banyak berarti ya? Kebetulan kami O2SN ini mandua sendiri yang dari madrasah gitu. Dari madrasah Iya. se-Alia gitu kak? Iya, cuman mandua gitu. Mandua? Iya. Wih, hebat berarti. Iya, jadi kayak boleh lah juga ya bahkan dapat info pun kita usaha gitu. Nah, jadi mau gak mau apapun nanti ya gitu yang dihadapin, kasih yang terbaik kata Bu Anita begitu. Jadi ya siap gak siap kasih yang terbaik lah. Juara nggak gitu. juara gitu ya? Iya, jadi gitu. Dan ya itu persiapannya mendadak. Menarik banget. Itu lagi sakit, terus Hamin 1 hari Rabu itu kami sebenarnya udah dikasih saran juga sama Bu Anita kalau mau latihan H-1, tapi jangan diporsir nanti pas
pas tandingnya malah Capek, malah iya malah lemas, capek loyo gitu. lemas. Jadi kayak latihan lah, tapi yang latihannya yang semampunya bae tuh. Nah jadi H-1 nggak tahu juga ya, kami tuh sebenarnya awalnya itu karena disuruh latihan, ya latihan masing-masing kan. Ternyata dapat ide juga dari kawan-kawan, jadi kami latihan bareng. Oh, biar lebih kompak gitu ya. Iya, kami latihan bareng tuh dari perbedaan dari cabur yang berbeda-beda itu di satu tempat. gitu. Iya, dan ya itu terasa banget vibes O2SN gitu. Jadi Pas latihannya setelah iya latihan, walaupun kurang persiapan juga gitu. persiapannya mepet sekali ya Kak. Iya jujur, H-1 gitu. jujur kurang persiapan itu. Ya jadi sudah latihan, bahkan nak ngurusin berkasnya itu kami TM itu H-1 juga. Jadi saat latihan langsung TM gitu. Iya, paginya kami latihan, siang jam 2-nya itu harus sudah TM. Wah, luar biasa Nah, itu perjuangannya. jangka waktunya itu capek-capek abis latihan, tiba-tiba nak siapi berkas ini segala macam, banyak itu berkasnya. Kami bolak-balik ke puskesmas, bikin surat kesehatan segala macam, terus ngeprint ini, ngefotokopi ini segala macam gitu. Jadi kewalahan juga sih. Kewalahan banget sih Kak. Iya. H-1 kan gitu latihan. Iya. Tapi ya balik lagi ya, di setiap rasa aduh mungkin gak sih kayak aku juga ngerasa kayak Insecure down gitu. agak ngerasa juga ada yang lebih baik itu kan, kayak aduh mungkin gak ya sempet pernah ngerasa insecure juga sih di fase itu kayak ya tapi kayak balik lagi sih, ketidakmungkinan itulah justru kita tuh jadi kayak Tantangan gitu. ketidakmungkinan itu yang kita malah merasa ya Allah aku lepaskanlah itu. Nah Pasrah gitu. iya aku pasrahkan kepadamu gitu. Jadi kayak apapun yang tidak mungkin tuh bisa jadi mungkin gitu dari di atas gitu. Untuk tekniknya sendiri Kakak punya teknik khusus nggak sih untuk juara ini? Oke, kalau untuk karate kebetulan papa juga ngelatih ya. Jadi aku kan latihan tuh setiap malam papa mantau untuk teknik karate. Sebenarnya dari papa sendiri yang ngasih arahan gini gimana, kurang tajam segala macam, terus Langsung dibimbing langsung gitu ya? iya dibimbing langsung dari papa gitu. Terus juga untuk teknik karate yang bagaimana? Komite kan Kakak itu juara komite tuh. Jadi kalau untuk teknis pertandingannya itu karate itu ada dua ininya pertandingannya, ada yang kata sama komite. Nah kata itu yang jurus kayak gerakan-gerakan gitu ya. Nah kalau aku sendiri turunnya komite. Kebetulan kami dari yang Mandua yang ngirim karate itu 4 orang, aku, Fatima, Hafiz sama Zaki, kami turun komite semua. Wih, komite semua. Iya, kami turun komite semua gitu. Nah untuk kata sendiri yang jurus. Nah kalau untuk teknis pas pertandingan kemarin itu yang juara 1 kata itu tidak usah ikut komite lagi gitu. Jadi sudah pasti yang kata sudah langsung dikirim di provinsi gitu. Wah. Iya, jadi ya sudah yang kalah kata larinya ke komite. Iya, sama kayak kami yang emang dari awal komite ya komite itulah. Jadi lumayan cukup banyak orangnya di komite. Cukup sulit ya Kak untuk mendapatkan juara ini? Tidak sulit sih. Hadapin baik gitu. Kalau saat perlombaan nih ada merasa kendala nggak sih Kak saat perlombaan gitu? Iya, yang tadi ya, yang sebelumnya sudah ada kendala, terus pas tandingnya Ya, itu pas tandingnya jadi malam abis TM itu, aku tuh mimisan lagi. Wah, sakit lagi gitu? Iya, mimisan lagi guys. Jadi kayak waduh, cak mana ini? Nah, sempat ngerasa juga kayak Pak tanding dah matana. Apa nyerah be matana. Jadi saran papa Kakak tuh apa Kak? Ya saran papa kayak kau tuh lah ya cak mana matana. Aku juga kayak mikir tapi ini kesempatannya cak mana ya, kayak kesempatannya sudah kelas 12 kan. Udah terus, dikit lagi gitu kan? Iya, ini juga terakhir nih SMA gitu. Kapan lagi? Jadi kayak piagam O2SN tuh berharga banget gitu kan. Ya, jadi untuk kayak, masuk perguruan gitu. Iya, jadi kayak ya balik lagi kayak aku pasrah ke Allah gitu, kayak siap gak siap. Ya kata Bu Anita, siap gak siap. Usahakan yang terbaik lah gitu. Oke Kak. Terus terus pas pertandingannya ya. Pas pertandingannya itu kendalanya ya agak perang juga sih sama diri sendiri gitu pas tandingnya. Ya apa ya? Karena fisiknya juga sih, karena sakit itu ya. Ya, jadi lagi kayak sakit agak gitu. agak ada paksaan juga sama diri sendiri, kayak ya sudah tetap gitu kan. Fight gitu. Iya, tetap fight gitu. Yang terbaik lah gitu. Sebenarnya kalau aku pas tandingnya itu aku usahain sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga sih, kayak aku ngeliat
pertandingan itu aku sebisa mungkin tuh lihat dari musuh gitu. Kita tuh fokus back ke diri kita sendiri gitu guys, gitu. Untuk diri sendiri gitu, yang Iya, penting mental gitu. kita fokus tuh ke diri kita sendiri gitu. Aku harus pasti bisa gitu. Jadi kesan apa sih yang kakak dapat selama mengikuti perlombaan di O2SN gitu, kesannya atau pesannya gitu untuk yang ingin mengikutinya, atlet-atlet lagi, adik-adik? Kesannya tuh ya pasti ini membekas banget ya. Bahkan dari bahkan sebelum O2SN-nya gitu sudah kewalahan tuh kami, tapi itu justru yang menjadi kayak ini membekas banget nih untuk momen di SMA gitu. Terus juga pas pertandingannya gitu, proses gimana kita bertanding, berjuang gitu. Bahkan guru-guru pun, Bu Anita, guru pembina kami pun yang benar-benar Mensupport gitu ya? mensupport. Mandua juga gitu. Harus juara gitu. This is the first time Mandua ngirim untuk O2SN gitu. Jadi kami tuh pertama kali dari Mandua yang O2SN gitu, turun O2SN. Se-Alia gitu ya, Sumatera Alia gitu. Manduanya baru pertama kali ngirim untuk O2SN. Dan langsung mendapatkan juara-juara di tingkat olahraga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya kak. Oke kak, terima kasih setelah perbincangan ini. Semoga kakak terus melaju, terus juara-juara gitu. Ya, amin. Sukses juga buat Dava ya. Terima kasih ya kak. Ya. Nah Sobat Mandupa TV, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan dan nantikan terus video-video selanjutnya nggak kalah menarik nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Dava Mufid, pamit mundur diri. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.